Badar terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang Badar ini bertujuan untuk menyergap pasukan dagang Abu Sufyan. Nah, pada perang Badar ini Rasulullah tidak memaksakan para sahabat untuk mengikutinya. Jadi Rasulullah membebaskan para sahabat untuk memilih apakah mereka akan mengikuti perang ini atau tidak mengikutinya. Nah, kemudian terkumpullah pasukan kaum muslimin yang berjumlah 314 orang. Setelah pasukan kaum muslimin terkumpul, Rasulullah langsung menyusun strategi untuk perang tersebut. Nah, dalam perencanaan tersebut, pasukan Abu Sufyan mengetahui bahwa Rasulullah akan menyergap pasukan dagang mereka. Jadi, Abu Sufyan langsung mengumpulkan pasukan, yaitu dengan meminta bantuan pada Abu Jahal. Pasukan Abu Sufyan atau pasukan kaum musyrikin terkumpul sejumlah 1.300 orang dengan persenjataan yang lengkap. Kemudian pasukan kaum muslimin pun berangkat ke lokasi, yaitu di Badar. Dan pada saat perjalanan, Abu Sufyan yang sudah mengetahui penyergapan tersebut, mereka menghindar melewati jalur lain agar tidak bertemu dengan pasukan kaum muslimin. Karena pasukan Abu Sufyan terhindar dari pasukan kaum muslimin, maka Abu Sufyan meminta kepada Abu Jahal untuk kembali dari perjalanan mereka. Nah, Abu Jahal pun menolak. Abu Jahal ingin melanjutkan perjalanannya. Sehingga dalam hal ini ada beberapa orang yang kembali, yang akhirnya pasukan Abu Jahal yang tersisa hanyalah 1.000 orang. Dalam perjalanan, pasukan kaum muslimin pun kebingungan karena pasukan musuh itu lebih banyak daripada pasukan mereka sendiri, dan pasukan musuh memiliki perlengkapan senjata yang lebih banyak dan lebih lengkap. Namun pada akhirnya, setelah pasukan kaum muslimin bermusyawarah, mereka pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju perang. Nah, dalam perjalanan, Rasulullah bertemu dengan orang tua, dan Rasulullah menggali informasi dari orang tua tersebut. Rasulullah pun bertanya kepada orang tua tersebut bagaimana keadaan pasukan di sana. Kemudian orang tua tersebut menjawab, "Saya tidak akan memberitahu kalian sebelum kalian memberitahu siapa sebenarnya kalian." Rasulullah menjawab, "Jika kamu memberitahu kami, kami akan kabarkan siapa kami." Nah, orang tua itu pun menjawab, "Oh, berita tukar berita." Rasulullah menjawab, "Iya." Kemudian orang tua itu pun memberi informasi tentang pasukan musuh kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya setelah mendapat informasi dari orang tua. Di tengah perjalanan, beliau bertemu dengan dua anak kecil yang sedang mengambil air untuk pasukan kaum musyrikin. Dari dua anak kecil ini, Rasulullah mendapat info tentang jumlah dari pasukan musuh. Kemudian setelah mengetahui dan mendapat informasi, kaum muslimin langsung bergegas menuju ke lokasi agar lebih dahulu menempati lokasi tersebut. Dan benar bahwa kaum muslimin sampai di sana lebih dahulu dan mereka menguasai tempat perang tersebut. Habab bin Munzir yang seorang ahli militer, dia mengusulkan sesuatu kepada Rasulullah. Dia mengatakan bahwa kita harus mencari tempat di mana ada sumber mata air yang paling dekat dengan musuh. Kemudian kita harus menutup semua sumber mata air agar musuh tidak bisa mengambil air, dan kita membuat kolam sendiri untuk kaum muslimin untuk kebutuhan sendiri.
Dengan pendapat Ka'ab bin Munzir, Rasulullah pun menyetujuinya. Dia berkata bahwa kamu mengusulkan pendapat yang bagus. Pada malam Jumat 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, Rasulullah memberikan arahan kepada pasukan agar mereka bisa tidur tenang dan lebih percaya diri dalam pertempuran. Sedangkan Rasulullah melewati malam tersebut dengan sholat. Kemudian hari perang pun tiba, kedua pasukan itu saling berhadapan. Rasulullah berpesan untuk tidak maju terlebih dahulu atau memulai peperangan terlebih dahulu. Pasukan kaum musyrikin mengajak pasukan kaum muslimin untuk adu tanding, dan kaum musyrikin mengeluarkan 3 tentaranya, yaitu Utbah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Kaum muslimin pun menerima adu tanding dari kaum musyrikin, dan kaum muslimin juga mengeluarkan 3 tentaranya, yaitu Ubaidah bin Haris, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ali bin Abi Thalib. Hamzah dan Ali memenangkan adu tanding tersebut, sedangkan Ubaidah, beliau juga mengalahkan lawannya, namun beliau mengalami luka yang cukup parah dan kemudian beliau meninggal dunia setelah perang Badar ini berakhir. Setelah adu tanding selesai, pasukan kaum musyrikin langsung menyerang pasukan kaum muslimin. Nah, kaum muslimin yang berjumlah sedikit daripada kaum musyrikin yang lebih banyak, kaum muslimin ini bertahan dan bersabar serta mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika peperangan berlangsung, Rasulullah selalu berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada akhirnya Allah pun mendatangkan pertolongan berupa bantuan barisan para malaikat. Setelah kaum muslimin bertahan sekian lama, akhirnya pasukan kaum musyrikin pun banyak yang berjatuhan atau mereka kalah dalam peperangan ini. Setelah kaum muslimin lama bertahan, akhirnya banyak dari pasukan kaum musyrikin yang terjatuh, sehingga membuat mental mereka semakin melemah. Pada kondisi seperti inilah kaum muslimin menyerang maju dengan bantuan dari barisan para malaikat. Kaum muslimin pun menjadi kuat dan kokoh. Karena banyak yang tewas dari kaum musyrikin, akhirnya sisa pasukan dari mereka pun mundur dari peperangan tersebut. Hanya Abu Jahal saja yang masih bertahan di tengah-tengah serbuan kaum muslimin. Tidak lama kemudian Abu Jahal akhirnya tewas terbunuh oleh Mu'az bin Amr bin Al-Jamuh dan Mu'awis bin Afra. Setelah kematian pemimpin pasukan kaum musyrikin yaitu Abu Jahal, peperangan pun dinyatakan berakhir dan kaum muslimin memenangkan perang Badar tersebut. Dalam peperangan tersebut, pada pasukan kaum musyrikin yang tewas yaitu 70 orang, sedangkan pada kaum muslimin yang tewas adalah 14 orang. 14 orang tersebut dinyatakan mati syahid karena mereka berjuang di jalan Allah untuk memenangkan atau memerangkan agama Islam. Seberat apapun masalahmu, sebesar apapun masalahmu, jangan pernah menyerah. Teruslah kejar impian kamu meskipun jalannya itu sulit dan banyak rintangan, karena dalam perjalananmu itu akan mendapat sebuah pertolongan atau sebuah bantuan yang tidak kamu ketahui, dan Allah tidak memberikan masalah kepada kita di luar dengan kemampuan kita. Allah memberikan masalah kepada kita pasti dengan kemampuan kita.